Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 24 Desember 2023 merupakan pekan Advent keempat. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi dan Florentina Setio. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Lagu We Are The Reason dipadusuarakan oleh Petri Ferendia, Angela Kencana, Gabriela Fogustia, Antonia Jovita Ari, dan Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin dekat dengan-Mu dan semakin mengenal-Mu. Saat ini, kami mau datang kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau terus mencari kehendak-Mu di dalam hidup kami dan menjadi pelaku firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran dan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 1-5, 8b-12, 14a dan 16. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu,
maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia. Dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 16 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan,
sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Amazing Grace. Renungan dibawakan oleh Maria Clara.
Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Siapa yang tidak mengenal Mother Teresa dari Kalkuta? Ia adalah seorang tokoh yang dicintai dan dikagumi oleh begitu banyak orang. Karya kemanusiaannya sudah tersebar luas di seluruh dunia. Santa Teresa lahir tahun 1910 di Skopje, Makedonia Utara. Ia adalah seorang guru di India yang kemudian keluar dari ordonya dan memberikan dirinya untuk melayani orang-orang miskin dan yang tertindas. Ia menghabiskan hampir 40 tahun sisa hidupnya di kawasan paling kumuh di Kalkuta, India. Ia disebut sebagai pembela orang miskin yang kontroversial, seorang penolong yang dikirim Tuhan. Teresa memulai karya misionarisnya di tahun 1948 setelah ia mengalami panggilan Tuhan di tahun 1946. Ia mendengar suara, "Aku haus," yang diartikannya sebagai Yesus yang haus akan cinta kita kepadanya. Pada tahun 1950, Teresa mendirikan misionaris cinta kasih yang terus berkembang di seluruh dunia. Ordo yang dimulai dengan 13 orang anggota di tahun 2020 telah memiliki 5.218 anggota biarawan dan biarawati dan telah menjalankan 610 karya misi di 123 negara, termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV/AIDS, lepra, dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, serta panti asuhan dan sekolah. Di tahun 1970-an, ia menjadi terkenal di dunia internasional karena pekerjaan kemanusiaannya dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tak berdaya. Ia berbicara juga tentang Injil 5 jari. 5 jari mewakili 5 kosakata, yaitu "Engkau telah melakukannya untuk aku." Dan dalam bahasa Inggrisnya, "You did it to me." Dalam Injil Matius, momen 5 jari ini muncul di pasal 25 ketika Yesus mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Pengabdian seumur hidup Teresa untuk berkarya di tempat-tempat kumuh sungguh merupakan pekerjaan yang teramat berat. Ia sendiri menulis dalam buku hariannya bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesulitan. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan dalam menjalankan perutusannya. Teresa juga mengalami banyak keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Namun Teresa sanggup mengemban tugas berat ini semata-mata karena adanya rahmat istimewa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Rahmat ini telah bekerja sama dengan kehendak bebasnya dan menghasilkan karya-karya kemanusiaan yang besar dan memberikan dampak bagi dunia. Teresa menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Perdamaian Nobel
pada tahun 1979. Pada 4 September 2016, Teresa dikanonisasikan menjadi santa oleh Paus Fransiskus dan dihadiri oleh ribuan orang, termasuk 15 orang dari delegasi pemerintah dan 1.500 orang tunawisma dari seluruh Italia. Bacaan Injil hari ini juga menceritakan mengenai Bunda Maria yang menerima rahmat Allah yang ditawarkan kepadanya. Dengan penuh kerendahan hati, Maria menjawab panggilan Allah dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebagai orang Yahudi, Maria sudah mengetahui konsekuensi dari jawabannya itu. Ia akan terancam diceraikan oleh tunangannya atau bahkan dirajam sampai mati apabila diketahui hamil di luar pertunangannya. Selain itu, nubuatan tentang Mesias yang akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan pun pasti sudah diketahui olehnya. Namun dengan ketaatan dan iman, Maria memilih untuk mengatakan ya atas tugas yang diberikan Allah kepadanya. Untuk memampukan Maria mengemban tugas yang berat sebagai Bunda Sang Penebus, Maria dikaruniai rahmat yang istimewa. Malaikat Gabriel menyapa Maria sebagai seorang yang dipenuhi oleh rahmat, full of grace. Hal ini dapat terjadi karena Maria tidak memiliki setitik pun noda dosa, tidak seperti manusia biasa. Oleh karena itu, rahmat Allah yang diterimanya secara penuh dan bekerja dengan sempurna di dalam dirinya. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dirinya, yang akan mengandung dan melahirkan seorang Mesias yang telah dinantikan selama berabad-abad lamanya. Anak Allah yang Maha Tinggi, Sang Pewaris tahta Daud, Raja dari kaum keturunan Yakub yang akan bertahta sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sungguh tak terlukiskan sukacita yang dialami oleh Maria karena ia dikaruniai rahmat yang terbesar. Yesus Kristus adalah rahmat terbesar yang diberikan Allah bagi dunia. Rahmat yang mengagumkan, di mana Allah sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-Nya dari kebinasaan. Oh rahmat yang sungguh mengagumkan. Amazing Grace. Sebelum merayakan malam Natal pada hari ini, marilah kita merefleksikan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah kita sungguh menyadari bahwa Yesus Kristus adalah rahmat yang terbesar dan mengagumkan yang dikaruniakan Allah kepada kita? Apakah hati kita sudah terbuka pada rahmat Allah yang terus dicurahkan di sepanjang hidup kita? Semoga perayaan Natal bukan hanya menjadi suatu ritual tahunan yang biasa-biasa saja, namun sungguh menjadi momen di mana kita mau kembali mensyukuri rahmat terbesar yang telah dikaruniakan Allah bagi kita, yaitu Yesus Kristus,
Sang Juru Selamat dunia. Setelah kita mensyukuri rahmat itu, kita juga mau semakin membuka hati kita untuk bekerja sama dengan rahmat Allah, menghasilkan buah-buah kebaikan yang semakin melimpah. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas rahmat terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bantulah kami untuk meneladan Santa Teresa dan Bunda Maria yang selalu terbuka terhadap rahmat-Mu di sepanjang hidup kami. Kiranya rahmat-Mu bekerja semakin sempurna di dalam diri kami dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk semakin mengasihi-Mu dan semakin hidup berserah penuh kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. As little children, we will dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. We will never realize a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learn more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave everything to show